Hai semuanya, balik lagi bersama gua Benny Karsono yang akan menceritakan cerita horor ke kalian semua sampai bulu kuduk kalian merinding. Di sini gua akan menceritakan sebuah cerita dengan judul Rumah di Ujung Desa. Jadi ceritanya, di sebuah desa terpencil yang jauh dari perkotaan, terdapat sebuah rumah tua yang berdiri di ujung desa. Desa itu dikelilingi oleh pepohonan besar dan semak-semak yang tidak dirawat. Rumah itu sudah lama tidak dihuni dan masyarakat desa sering membicarakannya dengan nada rendah, seolah-olah takut jika rumah itu bisa mendengar. Karena rumah itu memang terkenal angker, apalagi setelah kejadian tragis yang menimpa keluarga yang pernah tinggal di sana. Puluhan tahun yang lalu, rumah itu dihuni oleh keluarga kecil yang sederhana, yaitu Pak Arif, seorang pemburu yang tangguh, Bu Ningsi, istrinya yang penyayang, dan Ratna, anak perempuan mereka yang masih kecil. Kehidupan mereka awalnya berjalan seperti keluarga desa pada umumnya. Pak Arif yang sering pergi berburu ke dalam hutan untuk mencari makan, sementara Bu Ningsi mengurus rumah dan anak mereka. Namun pada suatu hari, semuanya berubah. Pak Arif yang pergi berburu seperti biasanya, tetapi pada hari itu dia tidak pernah kembali lagi. Bu Ningsi yang khawatir, terutama saat setelah malam tiba dan suaminya tidak kunjung datang. Setiap malam, Bu Ningsi selalu duduk di dekat jendela untuk menunggu kedatangan suaminya dengan cemas. Tetapi Pak Arif tidak pernah kunjung datang. Sudah seminggu berlalu tanpa kabar dan Bu Ningsi mulai mendengar suara-suara aneh di rumah itu. Malam hari terasa lebih panjang dan menakutkan. Dengan suara langkah kaki berat di lantai kayu, pintu yang berderit meski tidak ada angin, dan bisikan-bisikan halus yang tidak jelas asalnya. Pada suatu malam, di saat hujan deras, Bu Ningsi terbangun oleh suara ketukan keras di pintu depan. Dengan hati-hati, dia turun dari tempat tidur dan berjalan menuju pintu. Jantungnya mulai berdetak cepat dan pikirannya penuh dengan berbagai pertanyaan. Ketika dia membuka pintu, di sana berdiri suaminya, yaitu Pak Arif. Namun ada yang aneh dengan penampilannya. Wajahnya sangat pucat, matanya kosong, dan pakaiannya basah kuyup serta penuh lumpur dan darah. Bu Ningsi bertanya dengan suara bergetar, "Mas, kemana saja? Aku khawatir apa yang terjadi di dalam hutan." Namun Pak Arif hanya menatap dengan tatapan hampa dan tanpa berkata sepatah kata pun. Dia berjalan masuk ke dalam rumah dan duduk di kursi goyang dekat perapian yang selalu menjadi tempat favoritnya. Bu Ningsi mulai merasa ada yang tidak beres dengan sikap suaminya, tapi dia mencoba untuk menenangkan dirinya. Dia menyiapkan makanan di meja dan memanggil suaminya. "Mas, kau pasti lapar. Mari makan dulu." Namun Pak Arif tetap diam, tidak bergerak dari kursi goyangnya. Bu Ningsi yang merasa semakin cemas, dia berjalan mendekati suaminya dan menunduk untuk melihat wajahnya. Bu Ningsi bertanya, "Mas, kenapa diam saja? Kau tidak apa-apa kan?" Pada saat itu, tiba-tiba mata Pak Arif yang tadinya tertutup menjadi terbuka lebar dengan suara keras yang mengejutkan, dan wajahnya yang semula tenang berubah menjadi mengerikan. Dengan mata melotot dan mulut menganga lebar, Bu Ningsi menjerit dan terjatuh ke belakang. Pak Arif berkata dengan suara seram, "Kau tak seharusnya ada di sini." Bu Ningsi berusaha bangkit dan segera berlari ke kamar Ratna yang sedang tertidur lelap. Dengan panik, dia menguncang bahu anaknya untuk membangunkannya. Bu Ningsi berkata, "Ratna, ayo cepat bangun, kita harus pergi sekarang." Ratna yang baru saja terbangun masih setengah sadar dan bingung, tapi dia mengikuti ibunya keluar dari kamar. Mereka berlari keluar rumah menembus hujan deras menuju ke rumah tetangga mereka, yaitu Pak Joko. Setelah tiba di rumah Pak Joko, Bu Ningsi mengetuk pintu dengan keras. Lalu Pak Joko membuka pintu dan terkejut hanya melihat Ratna berdiri di sana sendirian, basah kuyup dan gemetar ketakutan. Pak Joko yang melihat cuman Ratna di sana bertanya, "Ratna, di mana ibumu?" Ratna hanya menatap Pak Joko dengan mata kosong tanpa berkata apa-apa, dan Bu Ningsi tidak terlihat dimanapun.
Lalu Pak Joko langsung membawa Ratna masuk ke dalam rumah dan mencoba untuk menenangkannya. Pak Joko berkata, "Jangan takut nak, kami akan menjagamu. Tapi apa yang terjadi tadi malam?" Namun Ratna hanya tetap terdiam. Sejak malam itu, dia tidak pernah berbicara lagi. Ratna kemudian dibesarkan oleh keluarga Pak Joko, tapi misteri tentang hilangnya Bu Ningsih dan kondisi Ratna yang bisu tidak pernah terpecahkan. Bertahun-tahun kemudian, rumah itu tetap kosong. Pepohonan dan semak-semak belukar semakin lebat, menutupi sebagian besar bangunannya. Penduduk desa semakin takut untuk mendekati rumah itu, apalagi setelah banyak yang mengaku melihat bayangan di jendela atau mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah tersebut. Lalu pada suatu hari, ada seorang pemuda bernama Dimas yang baru saja pindah ke desa tersebut. Dimas adalah seorang peneliti independen yang tertarik dengan cerita-cerita horor lokal. Ketika dia mendengar tentang rumah tua di ujung desa, dia merasa tertantang dan memutuskan untuk menyelidikinya. Meskipun penduduk desa memperingatkannya untuk tidak pernah mendekati rumah itu. Lalu Ibu Sari tetangganya berkata, "Nak Dimas, tolong jangan pergi ke rumah itu. Banyak yang bilang kalau rumah itu angker. Sudah banyak yang mengalami kejadian aneh di sana." Lalu Dimas menjawab, "Terima kasih Ibu Sari, tapi saya ingin melihat sendiri apakah cerita-cerita itu benar. Saya tidak percaya pada hal-hal seperti itu. Jangan khawatir, saya akan berhati-hati." Pada suatu malam yang gelap, Dimas mulai mempersiapkan dirinya untuk pergi ke rumah tua itu. Dengan senter di tangan dan peralatan rekam di dalam tas, dia langsung berangkat menuju rumah tersebut. Ketika dia sampai di sana, pintu rumah yang sudah berkarat dan usang menyambutnya dengan derit panjang saat dia mendorong pintu rumah tersebut. Di dalam rumah, suasana sangat berbeda dari luar. Udara di dalam terasa lebih dingin dan setiap langkah Dimas membuat lantai kayu tua itu berderit keras. Lalu Dimas menyorotkan senternya ke dalam rumah, hanya melihat perabotan lama yang tertutup debu dan sarang laba-laba. Saat Dimas di ruang tamu, dia melihat sebuah kursi goyang yang berada di dekat perapian. Kursi itu tampak bergerak perlahan, seolah-olah ada yang duduk di sana. Dimas yang terheran mendekati kursi itu sambil berkata, "Apa ini? Kursi ini bisa bergerak sendiri. Mungkin angin, tapi tidak ada angin di dalam rumah ini." Saat Dimas memfokuskan senter ke kursi goyang, tiba-tiba senternya mati dan ruangan menjadi gelap gulita. Dimas yang terkejut hanya berdiri diam di tempat, mendengarkan seksama. Dalam kegelapan, dia mendengar suara langkah kaki berat mendekat dari belakang. Dimas yang mendengar suara itu langsung berkata, "Siapa di sana? Tunjukkan dirimu." Namun tidak ada jawaban, hanya keheningan yang semakin menakutkan. Dimas yang merasakan ada kehadiran sesuatu di belakangnya. Saat dia perlahan menoleh, tiba-tiba ada sesosok bayangan besar muncul tepat di hadapannya. Dan wajah menyeramkan Pak Arif muncul dengan suara teriakan menggelegar. Lalu arwahnya Pak Arif berkata, "Kenapa kau datang ke sini? Tempat ini bukan untukmu." Dimas yang terkejut dan jatuh ke belakang, tangannya mulai gemetaran mencoba untuk meraih senternya yang jatuh. Dia merasakan udara di sekitar semakin dingin dan bisikan-bisikan yang dulu terdengar oleh Bu Ningsih kini memenuhi ruangan. Dimas yang dalam hati mulai ketakutan berkata, "Apa ini nyata? Apa yang terjadi di sini?" Dimas yang berusaha untuk bangkit dan langsung lari keluar rumah. Namun ketika dia hampir mencapai pintu, tiba-tiba pintu tersebut tertutup dengan keras, mengurungnya di dalam rumah tersebut. Dia merasa ada sesuatu yang mencengkram kakinya, menariknya kembali ke tengah ruangan. Lalu arwah Pak Arif berkata, "Kau tak akan pernah bisa keluar dari sini." Dimas yang berusaha untuk melepaskan diri, namun cengkraman itu semakin kuat dan bayangan-bayangan di sekitarnya mulai bergerak mendekat. Dia melihat bayangan Bu Ningsih di sudut ruangan, menangis dengan wajah penuh kesedihan. Arwah Bu Ningsih yang sambil menangis berkata, Tolong aku tidak bisa meninggalkan tempat ini." Dimas yang berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari cengkraman misterius itu
Dalam kegelapan, ia bisa merasakan jari-jari dingin seperti es yang menggenggam pergelangan kakinya, menarik kembali di tengah ruangan, dan suara tangisan Bu Ningsih semakin lama semakin mendekat, diselingi bisikan-bisikan yang tidak jelas asalnya. Dimas yang mulai ketakutan berkata, "Apa yang terjadi di sini? Bagaimana aku bisa keluar dari tempat ini?" Dengan sisa-sisa kekuatannya, Dimas meraih senternya yang terjatuh dan menyalakan kembali. Cahaya dari senter tersebut hanya mampu menerangi sedikit bagian ruangan yang dipenuhi dengan bayangan-bayangan kelam. Bayangan Bu Ningsih yang menangis kini terlihat lebih jelas. Namun, saat Dimas menyorotkan senter ke arahnya, sosok itu tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan suara tangisan yang melayang di udara. Dalam keputusasaannya, Dimas melihat ke sekeliling, mencari cara untuk keluar dari rumah itu, dan matanya tertuju pada jendela besar di ujung ruangan. Langkah demi langkah, ia mencoba untuk meraih jendela tersebut. Namun, saat ia semakin mendekat, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang berat terdengar lagi. Semakin mendekat, kali ini lebih cepat dan lebih menakutkan. Dimas yang mendengar suara itu langsung memutar badannya, dan ternyata ada sesosok Pak Arif yang menyeramkan berdiri tepat di depannya. Wajahnya yang hancur penuh darah dan lumpur, serta matanya yang kosong membuat Dimas hampir kehilangan akal. Arwah Pak Arif berkata, "Kau takkan pernah bisa meninggalkan tempat ini seperti kami. Ini adalah akhir dari perjalananmu." Dimas yang terkejut sudah tidak bisa berkata-kata. Dengan penuh ketakutan, ia berusaha untuk membuka jendela, tapi tiba-tiba jendela itu terkunci rapat. Suara-suara aneh mulai memenuhi ruangan, disertai dengan bisikan-bisikan yang semakin jelas. "Jangan lawan, terima nasibmu, tinggallah di sini bersama kami." Dimas yang menggigil ketakutan, suara-suara itu terdengar seperti datang dari segala arah, dan ia merasakan hawa dingin yang semakin menusuk. Tubuhnya mulai lemas dan pikirannya mulai kacau. Dia tahu dia harus melakukan sesuatu atau dia akan berakhir seperti arwah-arwah yang menghantui rumah ini. Dan tiba-tiba ia teringat sesuatu, sebuah kisah lama yang pernah diceritakan oleh penduduk desa tentang keluarganya Pak Arif, yang dikatakan bahwa arwah Pak Arif dan keluarganya terjebak di dalam rumah itu dikarenakan sebuah kutukan. Kutukan itu hanya bisa dipatahkan jika seseorang yang berani dan tulus berusaha untuk membebaskan mereka dengan cara membakar benda yang terkait dengan arwah tersebut. Dimas berusaha untuk mengingat apa yang bisa menjadi benda tersebut. Saat dia melihat sekeliling ruangan, matanya tertuju pada kursi goyang yang masih bergerak perlahan. Ia merasa ada sesuatu yang penting tentang kursi itu. Dengan cepat, ia langsung berlari menuju perapian, mencari kayu bakar yang mungkin tersisa. Namun saat ia mencoba menyalakan api, Pak Arif muncul kembali. Kali ini dengan lebih menyeramkan. Wajahnya mendekat ke arah Dimas dengan cepat, dan ia berteriak dengan suara yang mengerikan, membuat Dimas hampir kehilangan nyawanya karena ketakutan. Arwah Pak Arif berkata, "Jangan berani-berani mencoba membebaskan kami. Kau akan terjebak selamanya di sini jika kau melakukan itu." Dimas dengan tangan yang gemetaran berhasil menyalakan api. Dengan segala kekuatan yang tersisa, ia menyeret kursi goyang itu ke perapian. Kursi itu tampak berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Saat api mulai menyentuh kursi itu, suara jeritan yang sangat keras terdengar dari segala arah, seperti ribuan arwah yang berteriak bersamaan. Arwah Bu Ningsih yang menangis histeris berkata, Jangan bakar itu. Kau akan membebaskan kami, tapi kau sendiri yang akan terjebak." Dimas hampir terhenti oleh kata-kata Bu Ningsih, tetapi dia tahu bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan ini. Dengan penuh tekad, dia mendorong kursi goyang itu ke dalam api yang mulai membesar. Lalu kursi itu terbakar begitu cepat dan asap hitam mulai memenuhi ruangan. Jeritan-jeritan arwah semakin kencang, tapi perlahan-lahan mereka mulai menghilang satu persatu.
Pak Arif yang tadinya berdiri di depannya kini tampak memudar, berubah menjadi bayangan yang semakin lama semakin samar. Arwah Pak Arif dengan suara yang semakin lemah berkata, "Terima kasih, kau telah membebaskan kami. Tapi ingat, tak ada yang pergi tanpa membayar sesuai harga." Seketika Dimas terjatuh di lantai, kelelahan dan kehabisan tenaga. Ia melihat kursi goyang itu terbakar habis dan suara-suara aneh mulai menghilang. Namun ketika dia merasa semuanya sudah selesai, dia menyadari sesuatu yang mengerikan. Dinding-dinding rumah mulai runtuh dan lantai di bawahnya mulai retak. Dimas yang berusaha bangkit, tapi dia merasa kakinya seperti ditarik ke bawah oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, dia mencoba meraih pintu yang masih terkunci rapat. Namun setiap usahanya sia-sia. Rasa putus asa mulai merayap di benaknya. Dalam hati, Dimas berkata, "Apakah ini akhirku? Apa aku juga akan terjebak di sini?" Tiba-tiba, pintu depan rumah terbuka dengan keras. Seolah-olah ada kekuatan besar yang mendorongnya. Cahaya terang dari luar rumah menembus masuk menerangi seluruh ruangan yang kini mulai runtuh. Dengan sisa kekuatan yang ada, Dimas berlari keluar meninggalkan rumah itu yang mulai hancur di belakangnya. Dia berlari sejauh mungkin hingga dia tiba di tepi hutan. Napas yang tersengal-sengal dan tubuhnya sudah basah oleh keringat. Saat dia menoleh ke belakang, rumah tua itu sudah runtuh sepenuhnya, menyisakan puing-puing yang terbakar. Namun di antara puing-puing itu, Dimas melihat sesuatu yang mengejutkan. Ada bayangan Pak Arif, Kuningsi dan Ratna yang berdiri bersama-sama, melambai kepadanya sebelum menghilang dalam kegelapan. Arwah Pak Arif berkata, "Terima kasih, akhirnya kami bebas." Dimas yang terduduk di tanah, kelelahan dan masih gemetaran. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa selamat dari kejadian itu. Tapi dia tahu satu hal, dia tidak akan pernah melupakan pengalaman mengerikan itu seumur hidupnya. Pada esok paginya, penduduk desa menemukan Dimas yang pingsan di tepi hutan. Dengan wajah yang pucat dan tubuh yang lemah. Saat dia sadar, Dimas hanya bisa menceritakan sebagian kecil dari apa yang terjadi. Meskipun begitu, penduduk desa tahu bahwa rumah tua di ujung desa itu akhirnya tidak lagi berhantu. Namun, meski rumah itu kini hanya tinggal reruntuhan, cerita tentangnya akan tetap hidup di antara penduduk desa, menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, mengingatkan mereka akan kekuatan misteri yang tersembunyi di tempat-tempat yang tampaknya biasa-biasa saja. Jadi cukup segitu aja untuk cerita horor kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan share juga video ini. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.